89.8 Mega Suara New Spirit masih bersama Rio Dirgantara. Mengenai Mega Suara, kita masih di program Talk Show spesial bersama dengan Samsat Kuningan. Kita masih berbicara terkait tema yaitu bebas dan diskon pemutihan, denda pajak dan juga bea balik nama kendaraan bermotor. Dan masih bersama dengan ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Aib Saiful Bahari selaku Kepala P3D wilayah Kuningan atau Samsat Kuningan. Kemudian yang kedua ada Bapak Budi Purnomo selaku Katim Pendataan dan Penetapan Samsat Kuningan. Juga ada Bapak Gani, perwakilan dari PT Jasara Harja Kuningan. Baik, Bapak-bapak, kita masih punya beberapa obrolan lagi nih ya. Kita ke Pak Aib terlebih dahulu, Pak Aib. Terkait mekanisme pembayaran nih, mungkin ada informasi nih Pak, bagaimana mekanisme pembayaran yang pertama untuk bea balik nama kendaraan bermotor, kedua, kemudian bagaimana mekanisme pembayaran untuk pajak kendaraan bermotor nih Pak. Baik, terima kasih. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor, Bapenda Jawa Barat khususnya dan tim pembina Samsat Provinsi Jawa Barat umumnya itu sudah menyediakan berbagai kanal-kanal atau channeling untuk pembayaran pajak kendaraan. Cara pertama atau channel pertama adalah dengan pembayaran secara manual, di mana para pemilik kendaraan atau wajib pajak kendaraan itu datang ke Samsat, datang ke outlet Samsat, bisa juga datang ke mobil Samsat keliling yang jadwalnya tersebar di seluruh beberapa daerah di Kabupaten Kuningan. Datang ke Samsat, membayar pajak seperti yang biasa dilakukan. Nah, selain itu, secara manual itu kita menyediakan juga channel-channel pembayaran secara digital. Yang pertama adalah melalui aplikasi Sambara atau aplikasi Sapa Warga. Nah, di aplikasi Sapa Warga ini bisa dilaksanakan pembayaran pajak kendaraan tahunan. Kita ketahui bahwa pajak kendaraan itu ada dua, pajak kendaraan tahunan dan pajak kendaraan 5 tahunan. Nah, untuk pembayaran pajak tahunan itu bisa dilakukan melalui aplikasi Sambara atau aplikasi Sapa Warga. Nah, di situ pemilik kendaraan yang akan membayar pajak tahunan bisa memanfaatkan fitur pajak kendaraan. Nanti setelah login dan sebagainya, kemudian memasukkan plat nomor kendaraan yang sesuai dengan STNK-nya, itu nanti kalau kita akan melanjutkan dengan pembayaran, situ akan muncul berapa angka yang atau jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, setelah tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayar, kalau mau membayar dilanjut, kalau tidak boleh log out lagi dari aplikasi tersebut. Kalau akan dilanjut dengan pembayaran, maka nanti akan keluar kode bayar dari aplikasi Sapa Warga tersebut. Nah, setelah mendapatkan kode bayar, wargi bisa melakukan pembayaran di berbagai platform. Bisa melalui mobile banking, bisa melalui ATM, bisa membayarnya itu di Alfamart atau di Indomaret. Nah, bisa di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya yang sudah bekerjasama dengan Samsat. Baik. Nah, itu pembayaran dengan aplikasi. Digital. Sekarang kan orang pengennya bayar pajak tuh sambil tiduran. Iya, simpel ya Pak, tidak usah usah keluar. ke Samsat. Nah, gitu. Kemudian ada lagi pembayaran melalui tetap datang ke Samsat, tapi tidak membayar dengan uang cash. Nah, di Samsat itu nanti ada yang namanya mesin Samsat Digital Mandiri. Jadi bagi wargi yang tetap ingin jalan-jalan ke kota Kuningan, misalkan dari Cibingbin, dari Ciawi Gebang, dari Mandirancan, ingin main ke kota sambil bayar pajak, ingin tetap datang ke Samsat, tapi tidak mau ngantri dan bisa melakukan pembayaran di mesin itu dengan syarat kendaraan tersebut harus milik
milik pribadi, baik. milik orang yang bersangkutan. Nanti di mesin nanti diarahkan oleh petugas, tinggal menempelkan KTP, sidik jari, dan nanti muncul kendaraan yang dimiliki oleh orang tersebut di monitor. Nah, kalau punya kendaraan 2, misalkan mobil 1, motor 1, mana yang hari ini mau dibayar, tinggal diklik aja motor ini, misalkan sesuai kepemilikan. Nah, setelah itu dibayarnya tidak pakai uang cash, tapi pakai transfer melalui QRIS atau transfer ke virtual account di bank BJB. Jadi tidak mengantri. Nah, bagaimana bukti pembayarannya? Bukti pembayarannya itu notis pajak dan pengesahan elektroniknya itu dikirimkan melalui WA dan email. Karena sambil ketika kita menempelkan KTP itu, kita menginput juga nomor HP kita dan email kita. Nah, ini bagi wargi-wargi Kuningan yang milenial, yang Gen Z itu kan sudah terbiasa dengan cashless, tanpa uang cash, dengan digitalisasi gitu Pak. Ini itu channel-channel pembayarannya bisa melalui datang ke Samsat manual seperti biasa, mengantri, menunggu dipanggil nama, bisa juga datang ke Samsat tapi tidak mengantri tanpa membayar dengan uang cash, tapi melalui metode transfer. Nah, kemudian Pak, ini saya tinggal di daerah Ciawi Gebang, mau bayar pajak tahunan motor di mana? Saya malas ke Samsat. Di Ciawi Gebang ada namanya layanan Samsat keliling tiap hari Rabu. Yang lokasinya di terminal Ciawi Gebang. Di beberapa lokasi juga ada layanan Samsat keliling, dan infonya bisa diperoleh di IG-nya Samsat Kuningan. Di situ tersedia informasi. Nah, kemudian untuk balik nama mungkin akan dijelaskan oleh Pak Budi. Teknisnya seperti apa. Siap. Terima kasih Pak Aib. Kalau gitu langsung aja disambut oleh Pak Budi terkait balik nama. Seperti apa sih, apa saja yang harus diperhatikan, yang boleh apa, yang nggak boleh apa. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Untuk proses balik nama berarti warga Kuningan yang mempunyai kendaraan yang masih atas nama orang lain, alangkah bagusnya atau baiknya kita sebagai warga Kuningan, jadi mobil atau motornya kita dimasukkan ke potensi Kuningan atau ke pemilik KTP yang di Kuningan. Kenapa? Karena apapun itu kendaraan, kalau kita yang di luar Kuningan tapi dipakai di jalan di Kuningan, jadi kan kok nanti pajaknya malah ke wilayah lain ya, padahal dipakainya jalan-jalan di Kuningan gitu kan, enaknya dibalik namakan. Nah, untuk proses balik nama ini berarti bapak-bapak, ibu-ibu atau warga Kuningan jadi harus ada BPKB, terus ada STNK-nya, dan ada nanti mau ke siapa untuk balik namanya. Ya, misalkan ke Bapak A gitu ya. Jadi KTP-nya itu berarti, jadi yang KTP yang pemilik pertama udah nggak usah nggak usah misal fotokopinya atau itu nggak usah. Jadi hanya fotokopi yang KTP yang akan dibalik namakan. Dan jangan lupa kendaraannya juga harus dibawa ke Samsat. Jadi nggak bisa tadi yang Pak Kapus bicarakan di outlet atau itu nggak bisa, itu hanya tahunan. Jadi kalau yang untuk proses balik nama kendaraannya juga dibawa ke Samsat, nanti harus ada cek fisik. Baik. Tuh, jadi cek fisik itu nanti oleh mitra kepolisian. Jadi dia bagian yang identifikasi kendaraan bermotornya bahwa betul nggak ini. Terus ada biasanya di checklist itu nomor rangka, nomor mesin. Jadi kalau mungkin maaf ya buat warga Kuningan, kalau misalkan kendaraan yang nggak jelas itu janganlah dicecana ke Samsat untuk dicek fisik. Jadi malah nanti jadi berabe ya kalau
Jadi yang betul-betul emang legal ya. Kalau yang itu malah nanti jadi masalah. Jadi yang betul-betul yang ini. Dan info juga kalau misalkan kendaraan yang antik ya, yang tua biasanya keropos atau Iya. itu juga udah nggak bisa dijual belikan biasanya. Jadi harus misalkan potensi Kuningan udah aja diam di Kuningan dan harus atas namanya yang pemilik yang tertera itu aja, jadi nggak bisa dioper-oper atau apalagi dijual belikan. Jadi menurut info dari cek fisiknya harus tetap aja, jadi nggak bisa kalau rusak atau keropos gitu. Itu. Oke, kemudian Pak, untuk setelah itu tadi cek fisik gitu ya, prosedurnya apa sih ketika masyarakat pengen mengurusin sendiri biar semuanya pada tahu nih Pak, kalau misalkan mau bea baik nama tuh datang bawa kendaraan cek fisik, terus apalagi secara berkasnya, kemudian secara proses yang harus dilaluinya apalagi nih Pak? Paling persyaratannya berarti kan STNK asli ya, terus KTP pemilik yang baru. Terus SKKP itu berarti notis pajak yang lamanya juga harus Dibawa juga ada Pak ya. ya? Oke. Jadi ada dua ya, ada STNK, ada yang pajaknya ya, yang SKKP itu. Terus bukti pengalihan kepemilikan. Jadi bukti kepemilikan itu yaitu harus ada kwitansi penjualan. Oke, jual belinya ada buktinya ya betul. Pak. Jadi Baik. penjualan, jadi biasanya ada materainya. Mhm. Terus BPKB asli, itu BPKB asli. Terus kendaraan dihadirkan, harus dibawa juga. Terus bukti hasil cek fisik, jadi nanti ada format cek fisiknya nanti dari petugas itu dan harus dilegalisir oleh petugas kepolisiannya juga. Terus semua itu berkasnya biasanya 3 kali ya di fotokopi. Jadi semua berkas fotokopi 3 kali biasanya gitu. Oke, berikutnya prosesnya apa lagi Pak setelah itu nih alurnya? Untuk setelah semua berkas dibawa, nanti cek fisik juga udah selesai. Nanti biasanya langsung ke pendaftaran. Jadi itu nanti kan biasanya di tempat fotokopi udah ada map ya, dikasih map karena takut berceceran ya si berkas atau arsipnya. Jadi nanti di pendaftaran, nanti setelah di pendaftaran tinggal nunggu panggilan di loket yang loket 2 BJB. Jadi ada tahunan, ini yang masuknya ke loket 5 tahunan. Jadi bersamaan dengan yang balik nama. Jadi kita tinggal nunggu aja di situ, nanti nunggu dipanggil, nanti harus bayar berapa. Nanti udah bayar, kita nunggu lagi, nanti hasilnya akan keluar. Jadi yang tertera STNK-nya sudah berubah, terus SKKP-nya juga pajaknya juga ada, nanti tinggal dipanggil kembali. Terus untuk BPKB biasanya ada waktu nggak sekaligus. Oke. Jadi biasanya ya 30 hari lah. 30 hari dari pas hari Ya pembayaran itu. betul kalau untuk BPKB. Jadi tapi itunya juga bukan di Samsat Kuningan, jadi di Polres. Kalau untuk BPKB biasanya pengambilannya nanti dikasih oleh petugas di Samsat itu ada resinya. Nah itu resinya Bapak Ibu jangan sampai hilang. Jangan sampai kan hilang. kecil ya. Jadi nanti untuk penukaran nanti untuk BPKB-nya. BPKB-nya di Polres ya Pak ya. Ya betul. Oke, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Sekarang kita bergeser dulu ke Pak Gani nih terkait informasi mungkin dari PT Jasa Raharja Kuningan, apalagi yang mau disampaikan nih Pak terkait hubungannya dengan program kita bebas dan diskon pemutihan nih Pak. Sedikit saja yang mau saya tambahkan, yang tadi tentang pemberian voucher diskon. Oke. Itu kita sistemnya pemberian voucher diskon itu dalam sehari ada 10 voucher diskon yang kita berikan. Oke, untuk 10 orang pertama ya Pak orang ya. pertama. Nah Oke. itu kita seleksi.
kita seleksi berdasarkan para masyarakat atau wajib pajak yang membayar pajak itu jauh hari sebelum jatuh tempo. Misalnya Oke. dia jatuh tempo pajaknya itu 31 Desember. Sedangkan besok 30 November dia udah bayar pajak. Nah, itu kan jauh banget dan jarak dari jatuh tempo sampai tanggal bayar. Nah, itulah yang berhak dapatkan voucher. Dalam satu hari Dalam hanya satu 10 hari. orang yang akan kita pilih. Oke. Nah, kan lumayan habis bayar pajak dapat voucher diskon, bisa ke kafe sebelah. Untuk milenial atau Gen Z bisa lah bawa gebetannya ke Asik. kafe, lumayan dapat diskon. Nah, itu. Oke, jadi itu yang harus dimanfaatkan ya teman-teman. Jadi satu hari khusus untuk 10 voucher aja. Yang paling jauh jarak bayar sama jatuh temponya ya Pak ya. Jadi kalau Betul. misalkan sehari ada katakanlah 20 orang yang bayar pajak, akan dicari yang paling jauh-jauh gitu ya. Betul. Oke, itu bisa dimanfaatkan juga nih. Dan ini masih berlaku ya teman-teman semuanya sampai dengan 16 Desember 2023. Jadi buruan buat teman-teman semuanya yang pengen ngurusin pemutihan nih, yang kemarin-kemarin sempat nanya-nanya terus ya kapan pemutihan, segera dimanfaatkan. Dan ini periode pembayarannya sampai dengan 16 Desember 2023. Oke Bapak, waktu kita nggak banyak nih Pak, kita langsung aja ke closing statement dan juga mungkin informasi tambahan atau kesimpulannya pengen disampaikan terkait obrolan kita malam hari ini dengan tema bebas dan diskon pemutihan, denda pajak dan biaya baik nama kendaraan bermotor. Kita akan kasih waktu satu persatu ya Pak ya. Mungkin boleh dari Pak Gani terlebih dahulu di apa yang mau disampaikan lagi kepada para pendengar kita nih, ajakan untuk memaksimalkan program, kemudian apa yang menarik dari Jasara Harja nih yang sayang banget kalau dilewatin nih Pak. Ya, sesuai dengan judulnya, pada program kali ini kita membebaskan denda. Dari Jasara Harja sendiri membebaskan denda SWD KLLJ dari tahun-tahun lalu. Ada baiknya para wargi Kuningan memanfaatkan program bebas denda ini karena udah mepet nih, 16 Desember udah selesai. Jadi sebaik mungkin manfaatkan program bebas denda ini. Dari kita juga dari Samsat ada pembagian tadi voucher diskon untuk bagi warga yang taat membayar pajak. Lalu manfaat membayar pajak sendiri seperti yang saya bilang tadi. Ada SWD KLLJ di dalamnya, di mana setiap korban kecelakaan yang terlibat kecelakaan 2 kendaraan atau lebih itu berhak mendapatkan asuransi dari Jasara Harja. Jadi buat wargi Kuningan yang buat apa sih bayar pajak gitu. Nah, ya inilah salah satu manfaat bayar pajak. Dengan membayar pajak sama saja warga membayar premi asuransi. Jadi ketika amit-amit terjadi kecelakaan dapat terlindung, dapat tercover, dapat asuransi dari Jasara Harja. Nah, jadi intinya wargi Kuningan mumpung belum habis nih masa program pembebasan denda ini, sebaiknya manfaatkan sebaik mungkin. Kalau bisa besok semua wargi Kuningan langsung ke Samsat. Berbondong-bondong. Berbondong-bondong. Kan ini Samsatnya juga kan tadi seperti yang dibilang ada banyak, nggak cuma Samsat induk, ada juga Samsat keliling, ada juga Samdong. Bisa dimanfaatkan semualah layanan Samsat untuk membayar pajak. Oke, berlaku di semua loket ya Pak ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Gani. Kita bergeser ke Pak Budi terlebih dahulu nih Pak. Apalagi yang mau disampaikan dari teman-teman mungkin dari tim pendataan dan juga penetapan Samsat Kuningan terkait tema kita malam hari ini, atau mungkin ada informasi yang ini penting banget nih disampaikan. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ya mungkin kami dari Samsat mungkin ada menghimbau atau mengajak ya kepada warga Kuningan ya semuanya. Jadi kalau ini mumpung ada pemutihan pajak kendaraan bermotor, jadi yang nunggak pajak sampai tanggal 16 Desember ditunggu ya. Jadi ini harus dimanfaatkan. Jadi bebas denda, bebas balik nama. Terus ada bebas yang 4 tahun ya, hanya bayar 4 tahun saja. Dan diskon pajak yang sebelum jatuh tempo, dan diskon yang untuk pembelian kendaraan baru. Ayo kita manfaatkan karena nanti data di saya akan ini, kalau yang nunggak
setiap tahun itu akan ditagih terus kalau emang betul belum ada keterangan sudah dijual atau sudah balik nama, jadi akan ke rumah Bapak Ibu semua. Jadi nah itu jadi jangan sampai lah ya. Jadi nanti sama tetangga itu ada apa, katanya ada petugas Samsat, oh berarti masih nunggak ya. Jadi ya jangan sampai gitulah. Terus nanti di jalan juga ada kami suka ada operasi gabungan dengan kepolisian, dengan biasanya sama Denpom ya, sama PM. Jadi kami suka ada pemeriksaan pajak kendaraan bermotor. Nah, betul. Itu nanti jangan sampai warga Kuningan kedapatan nanti di stop terus belum bayar pajak, harus kan tetap aja ditagih gitu. Jadi mumpung ada waktu ya sampai tanggal 16 Desember kita membayar pajak untuk pembangunan di Kabupaten Kuningan, karena pajak ini walaupun oleh provinsi tapi ada dana bagi hasil buat Kabupaten Kuningan, berarti kembali lagi ya untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Kuningan. Jadi pajakmu untuk Jawa Baratmu atau untuk Kuninganmu gitu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. Oke, semangat lagi ya teman-teman nih yang belum bayar pajak, hayu bayar pajak untuk diri kita juga nantinya ya. Baik, sebagai kesimpulan terakhir sekaligus juga mungkin closing statement dari Pak Aep Saiful Bahari. Mangga Pak Aep, silakan. Baik, wargi Kuningan, seperti dikatakan tadi oleh Pak Budi bahwa pajak kendaraan yang kita bayar itu akan kembali kepada kita sebagai warga yang berupa apa? Berupa pembangunan infrastruktur, entah itu jalan, gedung, sekolah, dan sebagainya, rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya. Itulah kenapa kami berslogan itu pajakmu untuk Jawa Baratmu. Kenapa harus ada kita harus membaliknamakan kendaraan jika kita membeli kendaraan dari daerah lain? Harus membaliknamakan plat nomornya juga jadikan plat nomor Kuningan. Karena kalau kendaraan kita plat nomornya Kuningan, itu pajaknya itu kontribusinya untuk pembangunan Kuningan juga. Oh, baik. Itulah salah satu kontribusi kita sebagai warga masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Jadi bagi wargi Kuningan yang akan bayar pajak kendaraan bermotor, jangan tunggu sampai jatuh temponya habis. Bayar jatuh tempo 6 bulan lagi, dibayar sekarang dapat diskon 10%. Oke. Jatuh tempo 4 bulan lagi dapat diskon 8% dan seterusnya. Kalau tepat waktu bayarnya, hari ini jatuh tempo hari ini dibayar, diskonnya 2%. Jadi ingat, tolong disampaikan lagi ke saudara, ke warga, ke keluarga, ke komunitasnya, ke gengnya, dan sebagainya. Yang punya kendaraan dan akan membayar pajak, kebetulan punya rejeki, mendingan dibayar sekarang deh. Iya. Dibayar sekarang mumpung ada diskon gitu. Demikian karena pajakmu untuk Jawa Barat. Oke, terima kasih banyak Pak Aep juga Pak Budi dan Pak Gani atas obrolan kita malam hari ini, karena waktunya sangat singkat sekali ya Pak. Barangkali nanti ada pertemuan-pertemuan berikutnya lagi untuk membahas lebih detail lagi ya Pak ya. Kalau misalkan ada program-program yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, ditunggu informasi terbarunya. Oke, terima kasih Pak Aep, Pak Budi juga Pak Gani. Selamat bertugas kembali dan sampai jumpa di talkshow berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Mega Suara, itu dia talkshow bersama dengan teman-teman dari Samsat Kabupaten Kuningan, dan semoga informasi yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa manfaatkan program bebas dan juga diskon pemutihan dana pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor. Ini periodenya sampai dengan 16 Desember 2023. Nah, tadi informasinya sudah sampaikan secara detail. Kalau pemirsa Mega Suara ketinggalan informasinya yang tadi, gampang, tinggal cek aja Instagramnya Samsat Kuningan
Kuningan. Semua informasinya ada di situ, termasuk juga jadwal samsat keliling yang bisa Anda manfaatkan ya, Menimika Suara Ake. Terima kasih buat yang sudah menyimak obrolan kita malam hari ini. Rio Dirgantara yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Kuningan. Kabar gembira, Bapenda Provinsi Jawa Barat bersama tim pembina Samsat kembali hadir menyelenggarakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Bebas denda pajak kendaraan bermotor, bebas bea balik nama untuk kendaraan second atau kendaraan bekas, dan bebas tunggakan pajak kendaraan tahun kelima. Bakalan dapat juga diskon pajak kendaraan bermotor bagi yang membayar sebelum jatuh tempo, dan diskon bea balik nama untuk kendaraan baru. Yuk manfaatin program ini ya. Periode pembayaran mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 16 Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi Samsat Information Center di 150410. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Samsat Kabupaten Kuningan. Mega Suara FM.